فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada pembahasan pertama dari kitab yang sebelumnya kita membahas ringkas tentang biografi pengarang. Siapa pengarang kitab ini? Fatih Taib, namanya Muhammad. Lengkapnya Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Taib. Bila hidup di abad yang keberapa berarti kalau kita simpulkan dari tahun lahir dan wafatnya beliau? Nah, beliau hidup di abad keberapa? Indah Ali. Taib, akhir abad ke-7 di awal abad ke-8. Karena tahun 672 kan akhir abad ke-7. Taib. Kenapa? Karena hitungan seperti itu. Abad pertama kan dari 1 sampai 100. Abad kedua dari 101 sampai 200. Abad ketiga 201 sampai 300. Demikian hitungan. Berarti 672 ini akhir abad yang ke-7. Kemudian 723 awal abad ke-8. Istilah saja. Baik, yang penting sekarang pengertian kalam. Apa pengertian kalam? Abdullah Samin. Bisurah. Al-kalam wa lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Baik, ini kalam secara istilah nahwu. Kesimpulan pembahasan kemarin akhwan bisa antum lihat di belakang. Nah, di bagan. Baik, di bagian bagan belakang. Tasjir al-Ajurumiyah sengaja. Nah, kitab ini dicetak, saya gandengkan dengan kitab syarahnya agar apa? Mudah bagi kita untuk mempolakan dalam benak. Karena mempolakan suatu ilmu dalam benak kita itu penting sehingga istihdornya lebih cepat. Sudah ketemu? Belakang di halaman 2. Nah, Tasjir al-Ajurumiyah halaman yang kedua. Ketemu belum? Dikasih tahu yang belum ketemu. Sudah? Abdullah Riau. Halaman 2 ya, yang itu dicari yang halaman 2 yang bagian tasjir. Nah, besok dikasih pembatas sehingga ketika kita ke belakang kalian cepat ya. Jadi kita gabungkan pembahasan. Setiap selesai pola atau pokok pembahasan, antum melihat di belakang tasjir tersebut ya. Antum kasih tanda pakai pembatas kah atau apa sehingga bukanya ke situ mudah. Tapi berarti kan pembahasan pertama ini. Pokok pembahasan pertama kan al-kalam. Anda bisa lihat itu polanya sangat mudah. Nah, al-kalam ya pengertiannya terbagi jadi 2, ada lughawi dan nahwi. Ya kan? Ada lughawi dan nahwi. Kalam secara lughawi
sebutkan di sini lafdzun mufhimun. Seandainya disamakan pada syarah tentunya lebih mudah. Antum tuliskan di situ nutqun, gantinya lafdzun. Nah, atau dalam kurung nutqun mufhimun. Ini yang dihafal. Nah, kalam secara bahasa apa pengertiannya kemarin? Nutqun mufhim. Apa makna nutqun mufhimun Usama? Suatu ucapan yang bisa memberikan faidah pemahaman kepada siapa? Orang yang mendengar. Itu namanya kalam secara bahasa. Baik, berarti karena itu adalah nutqun, keluar darinya sesuatu yang berikan pemahaman tapi tidak diucapkan. Seperti apa misalnya? Hamzah, isyarat, kemudian tulisan yang rambu-rambu. Rambu-rambu kan ada, misalnya rambu-rambu P, kemudian dicoret. Itu memberikan faedah enggak? Orang paham enggak maksudnya apa ini? Nah, di pinggir jalan ada huruf P kemudian dicoret. Memberikan faedah enggak bagi yang melihatnya, Nasrul? Hah? Enggak berikan faedah karena enggak belajar, belum pantas dapat SIM berarti. Hah? Ada huruf di pinggir jalan, ada huruf P dicoret. Memberikan faedah? Memberikan faedah. Apa maksudnya? Hah? Belum pantas punya SIM ini. Apa faedahnya di situ? Wes. Nah, dilarang parkir. Memberikan faedah tidak? Harusnya memberikan faedah, kecuali nanti yang kayak orang-orang ini yang tidak paham. Nah, dilarang parkir, memberikan faedah. Tapi disebut kalam atau bukan? Disebut kalam atau bukan? Siapa itu? Umar. Hah? Bukan, kenapa? Padahal memberikan faedah. Orang yang lihat bertahu faedahnya. Ini tidak boleh parkir. Hah? Kenapa? Kok tidak dikatakan kalam secara lughah? Nah, karena tidak diucapkan. Nah, ini berarti paham sudah sekarang. Kalam secara lughawi maknanya nutqun mufhimun. Kemudian secara nahwi, pengertian kalam secara nahwi la budda an yakun, yaitu harus berupa lafdhan yang pertama, kemudian murakkaban yang kedua, yang ketiga mufidan, kemudian yang keempat maudhu'an bil arabiyyah, diletakkan dengan bahasa Arab, diungkapkan dengan bahasa Arab. Ini maksudnya maudhu'an bil arabiyyah, tidak dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Melayu atau yang lainnya. Baik, berarti kalam secara nahwu harus terpenuhi 4 kriteria. Nah, 4 kriteria apa saja itu? 4 kriteria untuk suatu kalam, nah, atau suatu hal masuk dalam kategori kalam. Apa Jabir? Harus berupa lafaz, murakkaban, mufidan, maudhu'an bil arabiyyah. Mudah ya kan? Sekarang lafaz itu apa? Nah, antum gandengkan dengan yang di depan. Lafaz itu apa? Muhammad aja. As-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Apa maknanya? Suara mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sebagian saja. Kalau semua huruf hijaiyah tidak bisa. Nah, ya kan? Tidak dipersyaratkan semuanya, sebagian saja. Kemudian murakkaban. Apa makna murakkaban, Abdul Hafid? Hah? Apa bahasa Arabnya? Tersusun dari dua kata atau lebih. Bahasa Arabnya apa? Nah, ini dihafal ini. Hah? Yang kemarin sudah ngapal matannya, sekarang nambah ngapal ini. Apa maknanya? Endak.
Mujahid. Al-mu'allaf min kalimataini fa aktsar. Naam, taib tarkiban isnadiyan. Kemudian mufid. Mufid itu apa maknanya, Khadir? Memberikan faedah. Pengertiannya, nggak boleh lebih 2 detik. Taib. Nah, al-mufhimu ma'nan. Dengan al-mufhimu ma'nan yahsunu sukutul mutakallimi alaih. Antum ucapkan, ketika ngapal itu ucapkan, upayakan untuk apa? Mengucapkan dengan lancar. Kemudian dikeraskan. Itu cara belajar bahasa Arab. Al-mufhimu ma'nan yahsunu sukutul mutakallim alaih. Yang memberikan faidah makna. Yang pembicara itu diamnya pas. Nah, dalil atau bukti kalau diamnya pas orang yang berbicara ini apa? Bukti kalau yang bicara ini diamnya pas, tepat. Buktinya apa? Bapak? Yang mendengar tidak menunggu lagi apa? Menunggu lagi kalimat berikutnya. Sudah 6 cukup. 6 sudah pas, paham. Itu. Kemudian kriteria yang keempat. Apa kriteria yang keempat? Indah akbar. Apa maksudnya bil wad'i? Taib, an yakuna bil wad'i al-arabi. Apa itu? Nah, dengan susunan kata bahasa Arab. Katanya kata-kata bahasa Arab. Baik, mudah insyaallah taala. Sekarang kita masuk poin pembahasan kedua, babu aqsamil kalam. Al-ism. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Ini kalimat ini sangat jelas sehingga apa? Tidak perlu diulang kembali dalam syarah. Maksudnya apa? Wa aqsamuhu thalatha. Setelah menerangkan kalam, kalam itu pengertiannya apa? Sekarang beliau akan menyebutkan tentang bagian-bagian penyusun kalam. Makanya antum mengartikan aqsamul kalam ini jangan jenis-jenis kalam, keliru. Nah, dari kesalahan mengartikan inilah akhirnya sebagian menyalahkan Ibnu Ajurrum. Taib mengatakan Ibnu Ajurrum keliru. Kenapa? Karena isim fi'il dan huruf itu kan jenis kalimat, bukan jenis kalam. Taib, padahal ungkapan Ibnu Ajurrum betul kalau kita paham maksudnya. Nah, karena yang dimaksud dengan wa aqsamuhu thalathatun maksudnya apa? Ajza'uhu. Ya, ajza'uhu thalathatun. Baik. Jadi maksud Ibnu Ajurrum wa aqsamuhu thalathatun yaitu ajza'ul kalam allati yata'allafu minha thalathatu aqsam. Baik. Bagian-bagian penyusun kalam baik itu ada 3 jenis. Kalam telah kita ketahui pada pembahasan yang lalu harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, kata yang menyusun kalam itu ada 3 jenis. Paham sampai di sini? Paham? Cahya? Baik. Berarti makna wa aqsamuhu thalathatun antum jangan artikan dan jenis kalam itu ada 3, salah. Tapi antum artikan wa aqsamuhu thalathatun dan bagian penyusun kalam itu ada 3. Atau sesuatu ya, yang menyusun kalam itu ada 3 jenis. Apa yang menyusun kalam itu? Nah, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li makna. Isim, fi'il dan huruf yang datang untuk suatu makna tertentu.
Atau dengan kata lain, huruf yang memiliki makna, mudahnya. Ini unsur-unsur penyusun apa? Penyusun kalam. Mudahnya. Berarti unsur penyusun kalam ada berapa? Fatur. Apa itu? Isim, fi'il, huruf. Nah, isim, fi'il, huruf ini jenis apa? Dia unsur penyusun kalam, ya kan? Kemudian isim, fi'il ini kalau kita katakan dia masuk jenis apa? Jenis kalimah. Paham? Berarti kalau kita ingin ungkapkan dengan ungkapan yang lain, kita katakan kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis: isim, fi'il, dan huruf. Paham? Paham sampai sini, Akmal? Kalau ungkapan dibolak-balik, diubah-ubah harus paham. Ketika saya tanya, kalimah dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Fatih? 3 jenis. Apa? Isim, fi'il, huruf. Kalau ditanya, nah, unsur yang menyusun kalam itu ada berapa jenis? Hendak Muhammad Bengkulu? 3. Apa itu? Isim, fi'il, huruf. Baik, paham? Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak ada selain 3 itu, ya kawan. Kata-kata dalam bahasa Arab tidak ada selain 3 ini. Kalau dia isim, kalau tidak fi'il, kalau tidak huruf yang memiliki makna. Sekarang kita mulai dari isim, ya. Isim, qauluhu ismun, al-ismu lughatan ma dalla ala musamma. Isim itu maknanya secara bahasa adalah sesuatu yang menunjukkan atas hal yang dinamai. Itu namanya isim. Sesuatu yang menunjukkan atas hal yang dinamai, berarti dalam bahasa kita nama namanya. Baik, paham? Sekarang contohnya misalnya Yahya. Yahya ini isim, nama, ya kan? Yahya ini menunjukkan atas orang yang dinamai dengan Yahya. Cilik, kentutan misalnya. Baik, suka main misalnya. Misalnya Yahya, ya, contoh saja. Paham? Itu makna isim secara bahasa, yaitu nama, sesuatu yang menunjukkan atas hal yang dinamai. Baik, Makkah misalnya. Makkah itu isim, isim untuk suatu tempat yang dinamakan Makkah. Ini makna secara bahasa. Wastilahan, adapun makna secara istilah. Dan tentunya istilah yang diinginkan di sini istilah siapa? Jabir? Istilahnya siapa berarti? Ahli nahwu, karena kita sedang belajar nahwu. Taib. Istilahnya ahli nahwu. Taib. Apa itu isim menurut istilah ahli nahwu? Karena telah kita ketahui dalam adab hilyah talibul ilm, bahwasanya penuntut ilmu dituntut untuk mengetahui makna-makna istilah pada masing-masing cabang ilmu. Ini sebab seorang bisa paham ilmu, ya kawan. Istilah-istilah masing-masing dalam cabang ilmu itu sendiri-sendiri. Maka kita sekarang perhatikan makna isim menurut istilah ahli nahwu. Kata mereka, isim itu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak terkait dengan waktu. Perhatikan ungkapan ini. Antum sekarang harus konsentrasi pada makna ini. Kalau dulu cukup untuk mengetahui isim itu kata benda, ya kan? Ketika belajar matan, isim itu kata benda. Nah, sekarang kita didatangkan makna istilahi yang butuh antum hafal, karena ini akan dipakai terus sampai alfiyah. Nah, makna isim itu adalah apa? Kalimah. Jelas, karena dia jenis dari kalimah. Kalimah kita artikan apa?
Kalimat ini diartikan apa, Ali? Kalimatun. Kita artikan apa? Kata. Ya. Jangan sampai ungkapan kalimah tercampur dengan apa? Istilah dalam bahasa Indonesia. Ini termasuk hal dasar yang harus dipahami karena terkadang campur aduk, akhwan. Nah, seorang kalau nggak ditekankan di sini akan campur aduk dalam menerjemahkan nanti. Kalimah kalau dalam bahasa Arab kita artikan kata. Nah, karena apa? Karena dalam bahasa kita juga ada kata yang apa? Bunyinya kalimat, ya kan? Kalimat. Tapi kalimat dalam bahasa Indonesia itu maksudnya bukan apa? Bukan sekedar kata, tapi sudah apa? Kata yang tersusun yang memiliki faedah. Itulah yang dinamakan apa? Kalam dalam bahasa Arab. Paham? Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu semakna dengan kalam dalam istilah ulama nahwu yang kita bahas ini. Maka jangan campur ya, jangan campur ketika mengartikan. Dan antum harus apa? Cerdik ketika saya ucapkan ungkapan kalimah. Ya, kalimah ini maksudnya apa ya? Apa yang diinginkan itu kalimat bahasa Indonesia atau kalimah bahasa Arab? Ya. Baik, karena tidak setiap saat saya mengartikan kata. Terkadang diungkapkan kalimah begitu dengan ungkapan Arabiyah. Sekarang perhatikan pengertiannya. Apa pengertiannya? Coba dibaca yang keras. Hendak, Uwais. Baik, barakallahu fiikum. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bi zaman. Suatu kata yang menunjukkan makna. Nah, sekarang antum perhatikan fi nafsiha di situ. Maksud fi nafsiha itu apa? Yaitu makna yang ditunjukkan oleh kata ini ya, itu terarah pada kata itu, bukan kepada yang lain. Beda untuk huruf nanti. Ini untuk membedakan dengan huruf. Makna fi nafsiha memang makna yang ditunjukkan oleh kata itu ya untuk dirinya. Baik, bukan untuk kata lain. Paham? Contohnya misalnya kitabun. Kitabun ini isim, ya kan? Isim kitabun yaitu kata yang menunjukkan makna. Antum tahu maknanya kitab, Hanif? Tahu, ya kan? Nah, kata kitabun ini menunjukkan makna yang makna ini untuk dirinya sendiri atau untuk kata lain? Untuk dia sendiri, untuk dirinya itu. Kitab ya itu kitab. Kemudian walam taktarin bizaman, dan tidak berkaitan dengan waktu. Kenapa? Karena pada masa lampau kitab ya kitab, masa sekarang juga dinamakan kitab, masa yang akan datang juga namanya kitab. Namanya kata benda itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, ini makna istilahi. Saya katakan di sini lebih mendalam untuk dipahami. Ya, jangan sampai besok ditanya untuk menjabarkan makna ini masih bingung, karena saya ingin juga yang pernah belajar jurumiyah setelah itu juga bisa ngajarkan, karena tingkatan kalian kan beda-beda. Ada yang sudah paham, yang butuh kemudian ditekankan pada beberapa hal sehingga ketika menerangkan nantinya bisa lebih gamblang. Baik. Ini makna isim, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bi zaman. Dalam bahasa kita mudahnya apa namanya, Abdullah Riau? Isim itu dalam bahasa kita kata apa? Dalam bahasa kita. Pertanyaan sesuai. Nah, jawab sesuai pertanyaannya. Nah, kata atau isim ini. Isim dalam bahasa kita biasa diungkapkan apa? Kata apa? Kata benda. Ya. Kata benda. Isim dalam bahasa kita kata benda. Kalau mau lengkapnya dalam istilah nahwu, nah ini
Antum hafal. Contohnya sekarang nahwu Zaidun. Perhatikan kata Zaidun. Zaidun. Nah, Zaidun ini kata, ya kan? Kata bukan? Kata. Menunjukkan makna. Iya jelas menunjukkan makna, yaitu orang yang dinamai Zaid. Fi nafsiha. Makna itu memang untuk diri kata tersebut, memang Zaid ya yang diinginkan makna tersebut. Bukan untuk makna yang lain, bukan untuk kata lain. Berbeda dengan misalnya apa? Fil masjidi. Fi ini kata. Fi itu kata. Tapi menunjukkan makna untuk apa? Untuk kata lain. Ya, ketika dia digandengkan dengan apa? Dengan kata lain baru bisa menunjukkan makna. Baik. Jadi kata Zaid menunjukkan makna untuk dirinya dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Karena ini kata benda. Demikian pula amrun, rajulun, sayyaratun, imra'atun. Ini semuanya contoh-contoh isim. Fahada asma'u kulluha, ini semuanya isim. Sekarang alamatul ismi, tanda-tanda isim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami. Nanti ketika menghafal harokatnya jangan salah. Wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta. Baik. Ini sudah dihafal insyaallah. Perhatikan syarahnya, lil ismi alamatun yu'rafu biha. Untuk isim ada tanda-tanda yang dia dikenal dengannya. Kenapa? Karena untuk kita tahu isim kita butuh mengenal alamatnya apa. Tanda-tanda kalau itu isim. Wa hiya arba'un 'alal ijmal wa khamsata asyarata 'alat tafsil. Dan tanda isim itu secara global ada 4 dan secara terperinci ada 15. Ini berdasarkan yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum dalam matan. Ya, perhatikan sekarang perinciannya. Wa hadhil alamat hiya, tanda-tanda ini yaitu al-awwal, yang pertama al-khafdu. Al-khafdu. Baik. Yang pertama al-khafdu. Apa makna al-khafdu? Ai al-jarru, yaitu jar. Ma sama al-khafdu atau al-jarru sama. Dan ini salah satu istilah akhwan yang butuh kita ketahui untuk membedakan dua madhab ulama nahwu. Baik. Ulama nahwu terbagi dua madhab besar, yaitu madhab kufiyun dan madhab apa? Basriyun. Nah, dalam istilah mereka dikenali. Misalnya Kufi mengungkapkan jar dengan khafad. Dari sini kita ketahui Ibnu Ajurrum itu madhabnya apa? Madhab nahwunya apa? Kufi. Pada beberapa hal sangat jelas madhab beliau adalah madhab Kufiyin. Jadi al-khafdu sama dengan al-jar. Apa itu al-khafdu dan al-jar? Ini istilah. Apa itu maksudnya? Itu kasrah. Yang dimaksud adalah al-kasrah au ma yanubu anha, yaitu kasrah atau yang menggantikannya dari tanda-tanda i'rab jar. Yang menggantikannya apa? Tidak perlu dijawab sekarang. Yang penting antum ambil sekarang bahwasanya makna khafat atau jar ini yaitu kasrah atau yang menggantikannya yang ada pada akhir suatu kata. Nanti akan kita bahas pada pembahasan i'rab tentang tanda-tanda yang menggantikan kasrah. Contohnya sekarang nahwu qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata ini atau kalimah ini. Baik, kalimat bismillahirrahmanirrahim tersusun dari apa? Dari isim. Fakul min ismi, ya, masing-masing dari kata ismi, kemudian Allah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim semuanya adalah asmaun, semuanya itu asma, semuanya itu adalah isim-isim.
Kalau ditanya tandanya apa itu isim, nah, yaitu liwujudil kasrati fi akhiriha, karena adanya kasrah di akhirnya. Karena bismi Allahi, kalau digandeng berarti apa? Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Akhirnya apa itu? Abdullah Samin, akhirnya kasrah. Berarti sesuatu kata yang berakhir dengan kasrah itu adalah apa? Isim. Baik. Ini kasrah yang i'rabi. Kemudian wasaniyatu, tanda yang kedua at-tanwin. Tanda yang kedua tanwin. Apa itu tanwin? Wahia nunun sakinatun talhaqu awakhiral asma'i lafdhan la khattan. Baik. Apa itu? Tanwin coba dibaca. Hendak Muhammad Aceh yang keras. Awah sesuai saya baca tadi. Nah, awakhiral asma'i. Baik. Nunun sakinatun talhaqu awakhiral asma'i lafdhan la khattan, yaitu nun sakinah. Nun sakinah itu nun yang disukun. Talhaqu awakhiral asma, yang menempel di akhir isim, ya, di akhir isim-isim. Lafdhan secara lafaz, la khattan tapi tidak secara tulisan. Baik. Itulah tanwin ikhwan, yaitu nun sukun yang ada di akhir suatu isim secara lafaz tok. Ketika diucapkan baru muncul nunnya. Tapi kalau ditulis ada nunnya tidak? Ada nunnya tidak, Akmal? Tidak ada. Ini namanya tanwin. Contoh, pamasalan kalimah Zaidun. Contoh, ya, kata Zaid, Zaidun. Fiha nunun sakinah, padanya nun yang sukun. Di mana itu? Zaidun, nun sukunnya di mana? Hadir. Zaidun, nun sukunnya di mana? Di akhir kata ketika diucapkan, ya kan? Ketika diucapkan saja Zaidun, ya, seakan-akan kan di situ dal kemudian nun sukun, Zaidun. Paham? Taib, padanya nun sakinah, lakinnaha ghairu maktubah, akan tapi tidak tertulis. Cuman apa? Terucapkan. Terucapkan Zaidun. Wa alamatuha, dan tandanya, tanda tanwin itu adalah apa? Dhammatan au fathatan au kasratan. Tandanya diungkapkan tanwin ini dengan apa? Dua dhammah. Ditulis dengan dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Baik. Nah, faedah, perhatikan catatan kaki nomor 2. Adapun i'rab belum waktunya sekarang insyaallah. I'rab waktunya kalau kita sudah selesai membahas bab i'rab. Faedah, perhatikan. Yu'ta bit tanwin wa yufidu syai'ain. Didatangkan dengan tanwin itu untuk memberikan dua faedah. Memberikan faedah dua hal. Al-awwal annahu yanubu an fathatin aw dhammatin aw kasrah. Faedah pertama, dia menggantikan fathah atau dhammah atau kasrah. Atsani annahu yanubu anin nunil malfudhi ghairil maktub fil ismil mufrad. Nah, dia menggantikan nun yang dilafadzkan tapi tidak dituliskan pada isim mufrad. Nahwu qaulihi ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun, ya kan? Ini untuk dhammatain. Di situ kan ditulis apa? Dua dhammah, ya tidak? Salamun. Kemudian qaulan, ini dua fathah, ini juga tanwin. Rabbin,
Ini dua tanwin. Rahimin itu apa juga apa? Tanwin dengan apa? Dua kasrah. Rahimin juga dengan dua kasrah. Fa kullu hadhihi asma, maka semua ini adalah isim-isim. Kalau ditanya kenapa ini dimasukkan ke jenis isim, jawabannya apa? Nasrul? Karena akhirnya berupa tanwin. Liwujudit tanwin fi akhiriha, karena pada akhirnya ada tanwin. Baik. Berarti kata kalau di akhirnya ada tanwin itu namanya apa? Dzikri. Suatu kata yang akhirnya ada tanwin itu dinamakan apa? Nah, dinamakan isim. Baik. Asalisa, sekarang tanda yang ketiga. Dukhulul alif wal lam, masuknya alif dan lam pada kata tersebut. Wa yu'abbaru anha bi al, dan diungkapkan alif lam ini dengan al. Ungkapan ini lebih bagus, kawan. Kita ungkapkan dengan al. Sehingga tanda yang ketiga yaitu kemasukan al. Kemasukan apa? Cahaya, kemasukan al. Baik. Nahwu qaulillahi azza wa jalla, contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini didatangkan panjang sekedar untuk apa? Menunjukkan adanya al pada apa? Kata-kata tersebut yang menunjukkan itu adalah isim. Fakullu min Allah al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, ini semuanya ada alnya tidak di awalnya? Ada alnya tidak, Hanif? Semuanya ada. Antum sudah punya kitabnya? Baik. Semuanya ada alnya. Semuanya ini adalah apa? Asma. Semuanya adalah isim. Kenapa kalau ditanya kenapa masuk kategori isim? Kenapa masuk kategori isim? Uwais? Karena padanya ada al. Lidukhuli al alaiha, karena kemasukan al padanya. Baik. Sekarang alamat terakhir, ar-rabi'ah. Ini alamat mudah. Tanda yang keempat, huruful khafdi. Adanya huruf-huruf khafat, atau disebut juga huruf apa? Huruf khafat, huruf jar. Huruf jar. Baik. Huruf jar yaitu huruf yang menjadikan kata yang kemasukan olehnya di kasrah akhirnya atau dengan tanda pengganti yang lain. Dzakara minha ithnai asyar. Ibnu Ajurum menyebutkan di antara huruf-huruf jar itu ada 12. Itu baru sebagiannya, akhwan. Makanya dikatakan dzakara minha ithnai asyar. Ibnu Ajurum menyebutkan di antara huruf jar itu 12 saja. Wahia yaitu apa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alqaf, alam. Cukup sampai di sini. Kalian apa? Tahu huruf-huruf ini dihafal. Huruf jar. Kemudian masuk dalam kategori huruful jar yaitu huruful qasam. Huruf qasam itu masuk huruf jar, ya. Nah, tapi disebutkan sendiri di sini untuk memberikan makna atau menjelaskan makna dari huruf itu, yaitu huruf yang berfungsi untuk sumpah. Dan huruf yang berfungsi untuk sumpah dalam bahasa Arab ada 3, wahia al-wawu wal ba'u wat ta. Wawu, ba dan ta. Seperti misalnya apa? Wallahi la adribannak. Wallahi la adribannal kasul. Demi Allah aku betul-betul akan mukul anak-anak yang pemalas misalnya. Kemudian ba misalnya. Billahi. Taib.
billahi la ajtahidanna fid darsi, demi Allah aku akan betul-betul bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian ta, tallahi. Taib, la aqtulannal kafira, misalnya, sungguh aku akan betul-betul bunuh orang kafir itu, misalnya. Ini untuk sumpah. Berarti kalau dihitung semuanya berapa ini? Huruf-huruf jar yang disebutkan Ibnu Ajurrum berapa? Fatur? Hah? Dihitung? Belum dihitung kok. Hah? Baik, berarti berapa? 12 ya kan? Dari min ya ila an ala fi rubba alba alkaf alam kemudian wawu walba wata, ini semuanya 12. Baik. Nah, karena itu ya berarti huruf jar yang disebutkan 12, kemudian ditambah 3 tanda sebelumnya, yaitu adanya al, adanya tanwin, adanya kasrah di akhir. Berarti kalau dirinci semua tanda yang disebutkan Ibnu Ajurrum berapa, Hanif atau Ali? Ali belum kedapatan banyak. Berapa? 15. Baik. Berarti kalau dirinci semuanya 15 tanda yang disebutkan Ibnu Ajurrum. Bukan berarti itu sudah keseluruhan tanda isim ya. Ini tanda yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah. Baik. Adapun tanda lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka